Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zona Forex. Salam sehat, salam profit konsisten. Sore hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa review daripada pergerakan XAU/USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa? Langsung aja kita lihat di chart dan tentunya kita mulai di time frame 4 jam. Oke, kalau kita perhatikan di time frame 4 jam terakhir kita bahas di candle terakhir. Di sini ada pembentukan impulsif yang sangat kuat dan tentunya sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan di range $15 dari titik tertingginya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dan tentunya memasuki di zona buy berkisaran antara 1933 sampai dengan 1927 dan posisinya direspon dan terjadi kenaikan dan saat ini membentuk bullish engulfing. Menurut saya 8 menit ke depan akan ada pergantian candle time frame 4 jam dari posisi impulsif ini. Dan ini sudah saya tandain di analisa tadi pagi. Ini saya zoom, Anda bisa lihat. Ini adalah open daripada posisi open bears Ini saya tandain di warna hijau ini. Jika mana candle impulsif ini berhasil close di atas daripada candle bearish, maka menurut saya ini akan menunjukkan aksi terjadinya kenaikan kembali untuk XAU/USD di sesi Amerika. Besar kemungkinan seperti itu. Karena posisi candle terakhir bearish impulsif dimakan oleh bullish impulsif ini adalah candle bullish impulsif memakan daripada candle warna merah. Terjadi dorongan buyer yang sangat kuat di sesi Eropa. Dan tentunya posisi ini menurut saya akan menggambarkan kenaikan, tentunya akan meliquidity posisi 1, 2 dan menuju area zona sell, menuju area base di posisi area berkisaran antara 1957 sampai dengan 1962. Karena posisi terakhir di sini juga sudah terjadi breakout di area low weekly dan membentuk titik terendah terbaru hari ini yaitu 1931.95. Ini yang bisa kita dapatkan di time frame 4 jam. Sekarang kita akan cek lagi di time frame 1 jam. Ini adalah time frame 1 jam. Nah, kenapa saya tandain menggunakan trendline atas dan trendline bawah dengan arti itu hanya untuk menambah menambah kekuatan daripada analisa kita. Dan di sini terlihat memang membentuk symmetrical triangle di mana ada trendline atas dan trendline bawah. Fungsi dari trendline ini adalah Anda perhatikan ini contoh di time frame 1 jam. Jika mana time frame 1 jam ini candle impulsif bearish tadi siang pukul 10 pagi, breakout di bawah trendline, ini adalah trendline-nya di breakout dan close di bawah trendline. Kemudian konfirmasi candle berikutnya tidak menunjukkan aksi kenaikan lagi, artinya tidak ada false break terjadi di posisi ini karena sebelumnya di sini sudah terjadi false break dan ada impulsif bearish kecil Anda bisa lihat atau inverted hammer di konfirmasi impulsif bearish, maka menunjukkan aksi penurunan yang menurut saya cukup signifikan dari posisi pembentukan candle impulsif bearish di sini seperti Marubozu bearish sampai dengan titik terendahnya dan turun menuju level area order block. Ternyata ada penurunan sebesar $7,45 per troy ounce. Cukup lumayan, per lotnya bisa 7 juta. Itu fungsinya daripada trendline itu fungsinya daripada trendline dan tentunya posisi saat ini sudah terjadi penurunan sampai dengan area order block time frame 1 jam dan ternyata di area zona buy di posisi ini ada respon terjadinya kenaikan dan tentunya posisi ini memberikan dorongan bullish terjadi atau bullish momentum dan terjadi kenaikan sampai di level saat ini 1944.57 yang tentunya level tertinggi saat ini sementara 1946.79. Artinya posisi saat ini untuk zona buy sudah direspon, maka saya hapus ini saya hapus dulu posisinya, saya geser di area ini ini yang sudah terintimidasi. Sebentar, saya akan rubah dulu. Saya tandain dulu posisinya. Ini sudah ada. Ini saya hapus. Posisi tersebut dan ini sudah ini sudah direspon. Saya hapus juga. Nah, posisi saat ini trendline atas saya hapus karena sudah terjadi dan ini saya akan biarkan dulu yang trendline bawah ini. Saya tarik perpanjang seperti ini. Nah, posisi saat ini
ya, ini kan terjadi namanya retest ya, atau bullish untuk koreksi. Tentunya kalau saya mengukur di range berkisaran antara 20 sampai 30 dolar ya. Kita coba cek dengan kenaikan hari ini. Oke, saat ini mencapai 15, kurang lebih hampir 15 dolar per troy ounce. Dan jika mana menutup range sampai dengan kisaran 30 dolar atau di atas 20 dolar, itu mendekati area zona buy atau area base ya, yang berada di posisi area ini. Besar kemungkinan menuju area sana karena news malam ini yang sudah saya sampaikan di jadwal ekonomi kalendernya, Anda bisa lihat dan tonton kembali, di mana hari ini ada CB Consumer Confidence ya, di mana angkanya ya dari data sebelumnya forecastnya itu turun ya, di bawah daripada data sebelumnya. Artinya ada indikasi bahwasanya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tentunya jika mana indeks dolar terjadi pelemahan, maka XAU/USD terjadi kenaikan. Dan saya melihatnya terjadinya breakout structure di wilayah low weekly 1936.64, dan saya melihat di sini ada area yang terjadi breakout ya. Ini posisinya sudah di break ya, maka ada potensi yang bagus untuk kita bisa sell atau biasa disebut dengan area inducement, dan memiliki target kenaikan yang tentunya gambaran saya ya untuk posisi saat ini yang lebih oke ya, menurut saya yang lebih oke, yang memiliki gambaran kuat adalah di area zona sell. Kenapa? Karena memiliki range hampir 30 dolar di wilayah area ini. Istilahnya RR-nya itu lebih bagus, resikonya lebih kecil, tapi bisa mendapatkan taking profit lebih besar. Berkisaran antara 1957.63 sampai dengan 1962.07 minimal, oke. Minimal kalau kita targetkan sampai sisi atas, di sini kan masih ada swing terakhir ya, dan hati-hati memang seringkali ada sweep liquidity di atas daripada ini ya, kurang lebih stop loss di atasnya inilah dilebihkan ya dari posisi swing terakhir. Oke, karena menurut saya ini memiliki gambaran adanya identifikasi bahwasanya akan terjadi kenaikan berlanjut ya. Kita lihat aja. Tentunya yang pertama, zona buy sudah direspon dan terjadi kenaikan dan cukup signifikan, hampir 15 dolar per troy ounce, oke. Dan kemudian ada posisi berikutnya yang belum diintimidasi atau belum diambil adalah area zona sell dan area zona buy yang di posisi ini. Nah, ini ya, di posisi sinyal tersebut di area ini yang menjadikan pemilihan untuk kita bisa buy di wilayah area zona buy. Oke, jadi ada zona buy, ada zona sell, oke. Di situ ya posisinya, dan saya masih akan menunggu tentunya ya, saya akan menunggu, artinya besar kemungkinan ya market akan bergerak naik, tapi tidak saya buy seterusnya, hanya saya tunggu di area zona sell. Artinya jika mana di posisi ini ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka saya akan sell di wilayah tersebut berkisaran 1957 sampai dengan 1960 sekian, dengan target sampai dengan zona buy minimal 50% ya, minimal 50%. Tapi kalau memang ternyata sampai dengan sesi Amerika tidak ada dorongan bullish ya, contoh nih, tidak ada dorongan bullish tapi market malah bergerak koreksi turun, maka minimal siap-siap di area zona buy di posisi ini berkisaran 1922 sampai dengan 1918, karena posisi ini adalah area range berkisaran antara ya kurang lebih 25 sampai dengan 30 dolar, memasuki range rata-rata harian, dan kita mengharapkan counter trend di posisi ini bisa kembali naik minimal sampai dengan target low hari ini. Oke ya, target low-nya hari ini 1931.65. Oke, jadi ini gambarannya ya buat teman-teman semua. Jadi artinya tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Semoga banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bermanfaat ya. Coba kita akan sekarang cek dulu, saya lupa, saya akan cek dulu untuk indeks dolar. Ini tambahan ya. Nah, indeks dolar Anda bisa lihat ada respon tentunya posisi di time frame 1 jam ini setelah pasca terjadinya breakout di atas high weekly dan membentuk high baru 104.534, dan posisinya kemudian ada bearish impulsif ya. Kemudian ada long legs doji ataupun ada candle bearish pin bar
dikonfirmasi bearish impulsif kembali ya ini. Dan tentunya menurut saya ini memiliki potensi akan terjadi lanjutan penurunan ya, dengan target breakout di bawah area ini. Ini adalah area target breakoutnya ya, sebelum dia kembali lagi menguat. Karena menurut saya pergerakan untuk indeks dolar ini tren masih dalam posisi tren bullish ya, dan saat ini sudah masuk kepada area targetnya ya, masih dalam area targetnya. Oke, sebentar. Dan saya akan menggambarkan menurut saya polanya akan terjadi penurunan. Ya semoga aja ya. Ini kalau turun terus akan break di bawah ini dan mengambil area order block yang ada di time frame 1 jam ini. Ya, tinggal lihat nanti di posisi ini kalau kita mau tahu indeks dolar bakalan menguat kembali kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar 3 in setup di posisi area ini langsung terjadi penguatan kembali, minimal akan menguji high yang terjadi di hari ini. Oke, dan ini saya akan geser area base-nya ya, karena sudah direspon. Anda bisa lihat sudah direspon 2 kali ya, di reject ya. Anda bisa lihat 1 dia naik, 2 dan kemudian dia bullish break di atas high weekly. Oke, ini saya akan geser posisinya minimal mendekati area order block yang ada di time frame 1 jam ini. Ini polanya, targetnya minimal sampai sini gambaran saya. Ya, tinggal kita tunggu konfirmasi jelas di wilayah tersebut. Oke, ya gambarannya seperti ini. Ini gambarannya masih dalam posisi bullish menurut saya. Jadi kalau tidak ada koreksi sampai dengan area order block time frame 1 jam ya, maka resikonya adalah dia terus menguat ya dan break di atas level tertingginya. Tapi saya melihatnya di sini ada impulsif 3 kali ya. Harusnya gambarannya ini akan terjadi penurunan dan break area minimal 104.041 dan mencari titik order block yang akan dikonfirmasi di wilayah ini. Ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup ataupun single pattern, double pattern atau triple pattern di posisi ini, maka terjadi kenaikan. Dan respon daripada XAUUSD kita cek akan terjadi kenaikan ya. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau indeks dolar menguat, XAUUSD turun. Kalau indeks dolar turun, XAUUSD menguat. Dan posisinya kalau kita lihat secara analisa fundamental pun menggambarkan indeks dolar hari ini terjadi pelemahan ya. Gambarannya seperti itu, tapi nanti kita lihat ya posisinya, karena kenaikan saat ini dari titik terendah ya, dan kemudian terjadi reject di wilayah area ini dan kembali menguat, ini cukup signifikan. Artinya seller dan buyer ini cukup kuat, sama-sama dorongannya kuat. Tapi kita lihat di area ini, karena menurut saya area ini memiliki potensi juga gitu loh ya, potensi yang sangat kuat area ini. Dan saya melihat banyak menumpuk buyer dan seller tuh berada di area ini nih ya. Anda bisa lihat ini akan menjadikan acuan juga gitu ya di wilayah area ini. Saya kasih kotakan ya, karena ini adalah area yang dimana ketika berada di level tersebut banyak terjadi konsolidasi yang cukup lama ya. Itu areanya. Saya kasih warna ini ya, sebentar, warna putih backgroundnya ini aja gini ya. Oke, dan area ini memang memiliki banyak terjadi perkumpulan buyer dan seller yang sangat kuat di wilayah area ini, berkisaran antara 1941 sampai 1947 ya wilayah tersebut. Kita tunggu aja mana dulu yang di breakout, tentunya seperti ini. Kalau kondisinya berhasil break dan close di atas low monthly lah minimal ya, di sini close di atas ini, apalagi ini ada trend line ya yang menjaga posisi buyer apakah mampu atau tidaknya break di atas trend line ini ya. Kalau tidak mampu maka menunjukkan aksi penurunan yang cukup signifikan, yaitu menuju zona buy. Untuk kita counter trend di area tersebut tinggal tunggu konfirmasinya baru buy. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan semoga sesuai dengan analisa masing-masing. Jika tidak sesuai, gak usah diikutin, oke? Tapi kalau sesuai silakan, semoga bermanfaat. Karena tujuan saya adalah memberikan informasi ini secara up to date dan bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Thank you buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.